Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 7. Di sisi lain, Elang sedang berada di apartemen bersama Widi. Keduanya sedang memadu rindu di sofa. Widi duduk di atas pangkuan Elang, sembari tak berhenti melenguh dan mendesah seperti kepedesan membuat sambal. Keduanya sama-sama masih mengenakan baju. Hanya penghalang bahwa mereka yang dilepas semua demi hal kenikmatan. Ah, terus sayang, yang dalam. Sedikit lagi aku sampai puncak. Racau Widi, yang meronta-ronta akan sampai di puncak kenikmatan. Ar, sesekali mulut Elang dan Widi berpadu, segalanya berakhir saat mereka sampai di puncak kenikmatan dan saling terpuaskan. Widi dan Elang segera mengenakan celana masing-masing, kemudian duduk menyandar ke sofa. Elang mengambil ponsel dan menemukan ada uang transferan dari Gusti. Pupil matanya membesar, Elang tentu penasaran mengenai asal uang yang didapatkan Gusti. Selain itu, dia juga menerima pesan dari temannya tersebut. Hutangku padamu sudah lunas. Mulai sekarang, sebaiknya kau dan Widi enyah dari mataku. Begitulah bunyi pesan dari Gusti. Ada apa? Apa Gusti membalas pesanmu? Tanya Widi. Tidak. Elang bergegas menutupi layar ponselnya dari Widi. Gusti sama sekali tidak membalas satupun pesanku, kilahnya bohong. Widi mendengus kasar. Dia benar-benar marah pada kita, ungkapnya. Tenanglah. Cepat atau lambat, kita pasti bisa bicara dengannya, sahut Elang sambil membawa Widi ke pelukannya. Dia tentu merahasiakan fakta mengenai pekerjaannya yang sebenarnya pada Widi. Apakah Gusti bertemu Rili dan melakukan pekerjaan itu? Batin Elang, seringai terukir di wajahnya. Ia memiliki firasat yang kuat tentang itu. Ketika pagi tiba, Gusti pulang ke kostan. Penampilan barunya sontak menjadi sorotan para penghuni kos. Bahkan lelaki saja sampai dibuat kagum olehnya. Ya, terkadang kerupawanan dari sesama gender yang berlebihan memang membuat menarik. Anjir, Gus. Ini kau? Aman menarik lengan Gusti, membalikkan tubuh Gusti menghadapnya. Gusti terkekeh. Menurutmu siapa? Setan? Balasnya nyureng. Kau beli baju ini dari mana? Setahuku ini mahal loh, tegur Aman seraya menilik baju yang dikenakan Gusti. Mau tahu aja kau, balas Gusti tak peduli. Oh iya, kau juga transfer uang padaku kan untuk bayar hutang? Kau dapat uang dari mana, Gus? Bapakmu jual tanah lagi ya di kampung? Aman terus mencecar Gusti dengan pertanyaan. Apa itu penting? Yang penting kan hutangku sudah lunas. Sudah. Aku mau siap-siap pergi ke kampus. Gusti masuk ke kamar, dia tak lupa menutup pintu agar Aman tidak bisa masuk. Aman hanya memiringkan kepala. Ia menggaruk kepalanya, sambil beranjak dari depan pintu kamar Gusti. Waktu hampir menunjukkan jam 8 pagi. Gusti bergegas pergi ke kampus karena takut terlambat. Mengingat, kuliah akan dimulai jam 8:30. Gusti takut akan terjebak kemacetan seperti biasa. Gusti melangkah cepat keluar dari kamar. Saat itulah seorang gadis mengikutinya dari belakang. Hei, mau berangkat kuliah juga? Gadis itu menyapa. Dia memiliki rambut panjang yang diberi sentuhan warna hijau. Iya. Gusti menjawab singkat sambil terus melangkah. Dia hanya menatap pada gadis itu selintas. Kenalkan aku Raisa. Tapi bukan penyanyi terkenal itu, ungkap Raisa dengan sedikit kelakar. Gusti akhirnya menatap Raisa dan terkekeh. Lucu sekali, komentarnya. Barulah Gusti sadar, kalau gadis yang mendekatinya sangat cantik. Kau mau ikut aku? Kebetulan aku punya motor, ajak Raisa. Memangnya kita satu kampus? Tanya Gusti. Iya, aku sangat mengingatmu sejak ospek kemarin. Tapi baru sekarang berani ngajak ngobrol, jelas Raisa. Ayo. Mau ikut nggak? Pakai motor lebih cepat loh, bujuknya. Oke deh, akhirnya Gusti setuju berangkat ke kampus bersama Raisa. Nih, karena kau nebeng, kau yang bawa. Bisa bawa motor kan?
Raisa memberikan kunci motornya pada Gusti. Bisa dong. Gusti dengan senang hati menerima. Dia segera membonceng Raisa dengan motor metik berwarna putih tersebut. Dalam perjalanan, Raisa mengajak Gusti bicara. Katanya dia baru mengetahui Gusti satu kos dengannya kemarin. Maaf ya, tapi aku baru mengetahui kau satu kos denganku hari ini, tanggap Gusti. Gak apa-apa. Sekarang yang penting kita sudah saling kenal. Perlahan Raisa melingkarkan dua tangannya ke pinggang Gusti. Gusti sedikit kaget. Meskipun begitu, dia sama sekali tidak masalah dengan sentuhan tersebut. Sesampainya di kampus, Gusti dan Raisa saling berpisah. Raisa sendiri kuliah di jurusan yang berbeda dengan Gusti. Gadis itu tak lupa meminta nomor Gusti saat akan berpisah. Ketika tiba di kelas, kedatangan Gusti langsung disambut oleh teman-temannya. Hari itu, bukan hanya Raisa yang mencoba mendekat dan meminta nomor Gusti, tetapi beberapa gadis lainnya. Tentu hanya gadis-gadis berani yang bisa bertindak begitu. Bertepatan dengan itu, Elang dan Widi datang. Atensi mereka tentu langsung tertuju ke arah Gusti. Widi terkesiap menyaksikan penampilan Gusti yang berbeda dari biasanya. Sebagai perempuan, dia tentu merasakan ketertarikan. Sementara Elang, dia malah tersenyum miring. Melihat penampilan Gusti sekarang, membuat dugaannya semakin kuat. Elang mendekati Gusti, dia merangkul pundak Gusti. Gus, kemana kau kemarin? Habis libur sehari langsung tajir aja, sarkasnya santai. Perlahan Elang mendekatkan mulut ke telinga Gusti. Ia berbisik, wanita mana yang membayarmu? Mata Gusti terbelalak tak percaya, bisikan Elang seakan menangkap basah dirinya. Ayo kita bicara. Gusti mendelik ke arah Elang. Dia membawa lelaki itu keluar dari kelas, tepatnya ke tempat yang jauh dari keramaian. Jadi sepertinya dugaanku benar ya? Selidik Elang nyungir. Gusti mendengus kasar. Dia sudah mengangkat mulut karena hendak bicara, namun tidak jadi saat melihat Widi berlari kecil untuk mendekat. Kenapa aku ditinggal sih? Imbuh Widi yang tersengal-sengal karena lelah berlari, dia sudah berada di hadapan Gusti dan Elang. Ini, Gus. Dari kemarin Widi mencemaskanmu terus, kata Elang. Gusti tersenyum miring. Benarkah? Kalau cemas, kenapa lebih memilih lanjut ngebreh? Tukasnya ketus. Pedas juga ya mulutmu. Balas Widi, dia menghela nafas panjang dan berusaha tenang menghadapi Gusti. Mengingat dirinya lah dan Elang yang salah. Aku tahu kami salah, harusnya kami bilang padamu kalau sedang berpacaran. Kami minta maaf, Gus. Aku sama Elang, cuman gak mau bikin kamu merasa gak nyaman, ungkap Widi. Iya, kalian memang bikin aku gak nyaman sekarang, tanggap Gusti ketus. Jadi kau tidak mau berteman dengan kami lagi? Tanya Elang memastikan. Untuk sekarang enggak. Gusti beranjak begitu saja, dia kembali ke kelas. Kesambet apa dia kemarin? Bukankah dia berubah banget? Cetus Widi sambil melipat tangan ke depan dada. Udah jangan dipikirkan. Lama-kelamaan dia pasti membaik lagi kok. Elang merangkul pundak Widi, ia segera mengajak cewek itu kembali ke kelas. Rasa penasaran Elang terhadap Gusti masih belum terjawab, dia akan mengajak Gusti bicara lagi nanti. Ketika kuliah pertama selesai, Elang diam-diam mengambil kesempatan untuk mengajak Gusti bicara. Dia mengikuti Gusti ke toilet. Pembicaraan kita belum selesai kan? Imbuh Elang, dia mendekati Gusti yang berdiri di depan wastafel. Kau sepertinya penasaran sekali, tanggap Gusti. Tentu saja. Aku hanya senang, punya teman dalam melakukan pekerjaan itu, sahut Elang. Kenapa kau berpikir kalau aku melakukan pekerjaan itu? Gusti menatap Elang. Semuanya sangat jelas kan? Elang tersenyum miring, dia mendekatkan mulut ke telinga Gusti. Karena hanya dengan jual diri, kau bisa mendapatkan uang yang banyak. Bukankah begitu? Bisiknya. Dia dan Gusti dapat bicara dengan lugas, karena hanya ada mereka berdua di toilet. Elang merogoh saku celana. Dia mengambil udut dan menyalakannya, Elang menyandarkan pinggul ke depan wastafel. Apa Widi tahu sisi dirimu yang itu? Tanya Gusti penasaran. Sial. Ya enggak lah,
Kau pikir dia mau jadi pacarku kalau tahu tentang itu? Sahut Elang, tepat setelah mengeluarkan asap udut dari mulut. Kau bajingan. Harusnya kau tidak menyentuh Widi sampai ke tingkat itu. Tega sekali kau mengambil keperawanan dia. Timpal Gusti dengan raut wajah kesal. Bukannya merasa bersalah, Elang malah tergelak-geli. Ketawa lagi. Sinis Gusti. Tercengang akan sikap kurang ajar Elang. Kau pikir Widi perawan sebelum dia pacaran sama aku? Otakmu itu memang polos banget, komentar Elang. Mendengar ucapan Elang, Gusti mengerutkan dahi. Jadi maksudmu Widi, ujarnya yang tak kuasa mengakhiri kalimatnya. Gus, di kota ini, susah cari cewek yang masih perawan. Kebanyakan udah pada kesengat listrik, ungkap Elang dengan perumpamaannya. Benarkah? Gusti merasa miris. Lihat saja kau. Baru tinggal beberapa bulan di kota sudah nggak perjaka, sarkas Elang. Gusti terdiam 1000 bahasa, dia tidak bisa membantah pernyataan Elang barusan. Sudah. Nggak usah merasa berdosa. Karena sudah tercebur, teruskan saja. Bagusnya dinikmati, apalagi kau punya tampang model begitu. Aku prediksi, 1 bulan kemudian, kau pasti akan kaya raya. Kata Elang seraya merangkul Gusti. Kepala Gusti tertunduk. Karena merasa berbuat salah, dia jadi mengingat keluarganya di kampung. Apa jadinya, kalau mereka mengetahui yang dilakukan Gusti sekarang di kota? Kenapa bengong? Teringat keluarga di kampung ya? Tegur Elang, dia bisa melihat ekspresi wajah Gusti yang mendadak berubah. Bagaimana dengan keluargamu, El? Apa kau tidak memikirkan mereka saat melakukan pekerjaan itu? Tanya Gusti. Ya enggak lah, lagian siapa yang marah? Orang sejak kecil aku nggak punya orang tua, sahut Elang. Benarkah? Gusti penasaran. Mengingat, Elang tidak pernah menceritakan kehidupan pribadinya sampai sekarang. Iya. Aku anak yatim piatu, Gus. Ya, anak sepertiku kadang punya keuntungan. Termasuk tidak ada yang melarang saat aku melakukan sesuatu hal buruk, ungkap Elang. Dia menyodorkan udutnya untuk Gusti, bermaksud menawarkan udut tersebut. Enggak, aku nggak ngudut, tolak Gusti. Elang mengangguk, kemudian kembali menyesap udutnya. Berarti, sejak kecil kau tinggal di panti asuhan ya? Tanya Gusti. Elang menatap dengan sudut matanya. Dia berkata, kepo banget. Aku malas kalau bicarain masalah pribadi. Cuman tanya doang, balas Gusti. Tanpa sadar, hubungannya dan Elang kembali membaik. Oh ya, kau suka sama Widi? Apa karena itu kau marah banget sama kami? Selidik Elang. Dulu ya, sekarang kayaknya udah enggak. Orang Widinya suka sama kamu kok. Balas Gusti sinis, ia ikut menyandarkan pinggul ke depan wastafel. Tapi orang sepertimu pasti bisa bikin dia oleng. Aku memang tampan, tapi aku tahu kau lebih tampan. Mukanya tipe yang disukai kebanyakan cewek, tukas Elang jujur. Dia sudah membuat udutnya pendek, Elang segera mematikannya. Gila. Kau emang mau biarin Widi dekat sama aku? Gusti heran dengan perkataan Elang. Kau pikir aku cinta sama dia? Itu cuma nafsu, Gus. Cowok mana coba, yang gak suka sama cewek kayak dia? Elang melakukan pembelaan dengan tenang. Gusti tercengang. Dia mengepalkan tinju di kedua tangan, kau emang bajingan. Timpalnya geram. Aku nggak bisa membantah. Tapi semua cewek itu suka uang, Gus. Kalau kita kasih mereka uang dan barang bermerek yang banyak, maka habislah sudah. Mereka bakalan kasih dirinya ke kita. Aku sudah pacari banyak cewek, dan itulah yang terjadi. Elang bercerita panjang lebar. Tapi nggak semua cewek begitu. Gusti beranjak dari toilet lebih dulu. Gus. Elang tiba-tiba memanggil, membuat langkah kaki Gusti sontak terhenti. Lelaki itu lantas menoleh. Malam besok mau ikut aku nggak? Aku mau kenalin kamu sama teman-temanku, imbu Elang. Teman-temanmu? Gusti mengerutkan dahi. Ya, teman-teman yang memiliki pekerjaan sepertiku, ucap Elang.
Aku nanti akan menjemputmu ke kosan, sambungnya. Gusti tak menjawab, dia kembali melangkah sambil memasang kernitan di kening. Gusti sebenarnya meragu, apalagi saat terpikirkan keluarganya di kampung. Hari itu Gusti pulang dari kuliah saat jam 7 malam. Kebetulan dia menghabiskan banyak waktu di perpustakaan, karena harus mengerjakan tugas. Ketika tiba di kosan, suasana begitu sepi. Gusti berjalan menuju kamar sambil memegangi ponsel. Ia mendapat pesan dari Rili, kalau ada wanita yang ingin membayarnya. Kabar mengenai Gusti sebagai pekerja baru, sepertinya sudah menyebar luas di kalangan para wanita haus gairah itu. Hai, Gus. Suara wanita sukses mengalihkan atensi Gusti dari layar ponsel. Ana. Mata Gusti membulat saat melihat sosok Ana di hadapannya. Apalagi perempuan itu hanya mengenakan tank top dan celana pendek sepangkal paha. Ana tersenyum tanpa mengalihkan pandangan dari Gusti, ia melangkah kian mendekat. Gusti memegangi pundak Ana, memaksa perempuan itu untuk mundur. Apa maumu? Tanya Gusti. Kau. Aku tidak akan meminta bayaran kalau kau mau tidur denganku, ucap Ana dengan tatapan nakal. Gluk, Gusti menelan saliva. Ia terdiam mendengar perkataan Ana yang menggiurkan hasrat nikmatnya. Bersambung.